Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Safi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Google Pixel 6 Pro yang kondisi layar LCD-nya ini gelap. Kita langsung mengeksekusinya. Kita akan membuka dulu untuk simetrinya ya. Dan kita akan melihatnya seperti apa cara membuka layar LCD ini. Apakah bisa melalui tutup belakangnya ataukah harus melalui layar LCD-nya? Kita akan mengamati dulu seperti apa cara membuka handphone ini. Setelah kita amati, ternyata cara membuka handphone ini melalui layar LCD-nya ya. Jadi kita harus melepas layar LCD-nya terlebih dahulu. Kita akan memanasi dengan menggunakan blower uap atau menggunakan separator LCD atau menggunakan hair dryer atau menggunakan alat panas yang lainnya. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan layar LCD-nya. Bisa juga ya kalau tidak ada alat panas kita menggunakan cairan glue remover atau cairan glue breaker atau menggunakan cairan thinner ya untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Jadi cairan itu bisa kita teteskan dikit-dikit di pinggir-pinggirnya guna melemahkan lemnya untuk mempermudah pengangkatan layar LCD-nya. Tapi di sini saya menggunakan blower uap ya. Kita akan manasi sampai bisa mempermudah pengangkatan layar LCD-nya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga, terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Setelah kita rasa cukup ya, kita akan menyisitnya terlebih dahulu. Kita cari celahnya ya dengan menggunakan silet seperti ini. Setelah celahnya ketemu, kita akan menyisitnya dengan menggunakan mika yang berbentuk pipi seperti ini. Bisa kita ambil dari bekas tempered glass atau bekas atau bawaan LCD ya. Biasanya kalau kita beli LCD ada mika bawaannya seperti ini, ada sebagian LCD yang dibawakan, atau bisa menggunakan mika atau alat pelepas LCD yang lainnya ya, terserah saja. Dan kita lanjutkan, ini adalah pelepasan tadi ya. Kita akan melepasi dikit-dikit karena di sini tadi kurang panas ya, atau masih susah dilepas untuk menyisitnya. Kita akan menyisitnya kembali ya. Kita sisit pelan-pelan saja untuk layar LCD-nya. Kalau dirasa kurang ya kita tambahin lagi. Kalau menggunakan alat pelepas seperti yang saya katakan tadi, menggunakan glue remover atau glue breaker, sebuah cairan yang bisa digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Kita bisa gunakan juga, tapi di sini saya menggunakan blower uap dulu. Jadi di sini kita sisit aja seperti ini, pelan-pelan saja kita menyisitnya sampai bisa kita lalui semuanya ya di pinggir-pinggirnya ini, bisa melepas layar LCD-nya. Kalau di sini melihat ada nampak hitam-hitam berupa kayak mika itu yang menempel di LCD, sebaiknya kita lepas saja karena memang bawaan LCD itu yang baru kita beli itu sudah ada juga itunya itu untuk pengunci layarnya supaya mengunci di body frame-nya ya. Kita lepas saja itunya itu. Jadi ikut kelepas saja, jangan ditinggal di situ kalau memang tersisit atau kebelah ya dia. Dan nampaknya di sini layar LCD-nya sudah terlepas seperti ini ya. Kita akan melanjutkan dengan pelepasan baut-bautnya.
Kita lepas dulu penutup layar LCD-nya. Di sini ada bautnya seperti ini. Kita lepas penutup LCD-nya. Kita akan mengamati seperti apa polanya ya. Baterainya ini di mana untuk soket baterainya. Nampaknya di bawah LCD-nya ini ada penutup mesinnya. Kita harus melepas penutup mesinnya ini. Kita akan mencoba untuk melepas penutup mesinnya ini guna melepas soket baterainya ya. Sebagai catatan ya, sebenarnya di sini kita tidak perlu dan tidak harus melepas soket baterainya untuk mengganti LCD-nya ini. Jadi kita perlu melepas soket LCD-nya aja. Cuma di sini saya ingin tahu saja di manakah letak soket baterainya. Karena memang prosedurnya sebenarnya kita harus melepas soket baterainya terlebih dahulu guna mengganti layar LCD-nya ya. Jadi saya ingin tahu di mana letak soket baterainya terlebih dahulu. Di sini kita langsung saja bisa melepas seperti ini saja ya. Untuk soket LCD-nya kita lepas, memang agak susah di sini, agak di dalam gitu soket LCD-nya ini. Dan kita lanjutkan untuk melepas penutup mesinnya ini guna melepas soket baterainya ya. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa soket baterainya itu ada di sini. Dan ini bisa kita lepas terlebih dahulu ya soket baterainya untuk mematikan handphonenya. Dan kita bisa mencoba layar LCD yang baru terlebih dahulu. Kita akan memasang soket LCD-nya ya. Kemudian kita akan memasang soket baterainya, kemudian kita nyalakan handphonenya. Dan kita tunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Setelah handphone masuk ke menu utamanya, kita bisa mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan ya fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Kita coba semuanya ya. Karena di sini ada layar kuncinya, saya tidak bisa mencoba optimal ya. Tapi kalau yang terbuka ya kita coba semuanya sampai bisa meyakinkan bahwa fungsi LCD ini berjalan dengan normal. Setelah LCD yang baru ini kita yakinkan berjalan dengan normal, kita lepas untuk soket baterainya dan kemudian kita lepas soket LCD-nya. Dan di sini kita akan memindah untuk perlengkapan-perlengkapan di LCD yang lama seperti ini ya. Ada penutup kamera di bagian atasnya. Dan ada fleksibel sensor yang ada di tengah ini ya. Kita lepas dan kita akan memindahnya ke layar LCD yang baru. Dan kita bisa memindahkannya di layar LCD yang baru. Kita akan melanjutkan dengan mengelem LCD-nya di bagian pinggir-pinggirnya ini sampai menyeluruh merata dan secukupnya. Untuk bagian penutup mesinnya ini, kita bisa memasangkannya terlebih dahulu seperti ini. Atau kalau kita bisa memasangkannya itu bisa ditempelkan atau dimasukkan terlebih dahulu di fleksibelnya. Kemudian kita pasang dulu LCD-nya. Kemudian baru dipasang penutup mesinnya ini. Tapi di sini saya coba untuk memasang terlebih dahulu ya. Untuk penutup mesinnya ini kita pasang. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan soket layar LCD-nya ya. Biasanya kalau kita pasang terakhir seperti ini, itu pemasangan soket LCD-nya agak sedikit susah ya, karena dia masuk ke dalam. Jadi kita harus sedikit ini ya, berusaha untuk memasukkan soket layar LCD-nya supaya pas, bisa masuk sempurna di soket LCD yang ada di mesinnya ya. Mungkin bila dengan cara yang saya lakukan pertama tadi, yaitu kita akan melepasi dulu ya untuk penutupnya tadi.
Kemudian penutup itu kita masukkan di fleksibel ini, baru kita pasang terlebih dahulu untuk fleksibel LCD-nya, kemudian kita pasang untuk soket baterainya, baru dipasang untuk penutup mesinnya. Jadi kita balik prosesnya. Tapi kita masukkan penutup mesinnya ini di fleksibel. Mungkin di situ proses pemasangan ini tidak begitu susah. Kita masangnya juga tidak begitu ngepasin seperti ini ya. Karena kita harus benar-benar pas benar masuknya di soket LCD-nya ini agak-agak susah ya. Tapi pasti bisa ya, walaupun dengan cara ini pasti bisa. Tapi mungkin sedikit berusaha ya agar bisa pas masuk dengan sempurna fleksibelnya ini. Setelah kita masukkan sekian lama ya, akhirnya bisa plug dan bisa masuk sempurna di soket LCD-nya. Kemudian kita akan menutup soket LCD-nya dengan penutup LCD yang tadi juga. Kita kembalikan dan kita kembalikan lagi untuk baut penutup LCD-nya. Dan kita pasang layar LCD-nya, kita paskan, kita plakkan, kita senterkan ya. Kita presisikan, kita plak-plakkan ya LCD-nya supaya terpasang dengan plug dan sempurna. Dan kita bisa menahan sementara untuk layar LCD-nya ini supaya lebih kencang lemnya ya. Kita menggunakan karet terlebih dahulu untuk menahan sementara. Kita kasihkan karet secukupnya saja supaya bisa menahan sementara sampai lem yang di pinggir-pinggirnya itu mengering dan kuat. Setelah kurang lebih sekitar setengah jam sampai 1 jam ya, kalau dirasa sudah kering dan kuat, kita akan bersihkan bekas-bekas lem itu yang ada di pinggir-pinggirnya. Kita bersihkan ya lem-lemnya, bekas-bekasnya kalau ada yang menempel di pinggir-pinggirnya sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Dan kita coba lagi fungsi LCD dan touchscreen-nya ya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.